Hari ini saya akan membagikan seri firman Tuhan tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kepada kita, setiap kita, untuk mempergunakan waktu-waktu kita, hari-hari kita, kesempatan yang Tuhan beri sebaik-baiknya. Mari saudara, kita buka firman Tuhan pada hari ini, terambil dalam kitab Matius. Kita baca bersama. Perumpamaan gadis-gadis bijaksana dan gadis-gadis bodoh. Ayat pertama, selanjutnya kerajaan surga diumpamakan dengan 10 gadis yang dengan membawa pelita-pelitanya mereka keluar ke penyambutan pembelai pria. Ayat kedua, dan 5 dari mereka adalah bijaksana dan yang 5 bodoh. Ayat ketiga, mereka yang bodoh seraya membawa pelitanya, mereka tidak membawa minyak bersamanya. Ayat keempat, tetapi yang bijaksana membawa minyak di dalam buli-buli mereka bersama pelita-pelita mereka. Ayat kelima, dan ketika mempelai pria tertunda datang, mereka semua mengantuk bahkan tertidur. Ayat keenam, dan pada tengah malam ada teriakan, lihat pembelai pria datang, keluarlah dari penyambutannya. Ayat ketujuh, lalu terbangunlah semua gadis itu dan mereka mempersiapkan pelita mereka. Ayat ke-8, dan yang bodoh berkata kepada yang bijaksana, berilah kepada kami minyak dari milikmu, karena pelita kami padam. Ayat ke-9, dan yang bijaksana menjawab dengan mengatakan, jangan-jangan tidak cukup untuk kami dan untuk kamu, tetapi lebih baik pergilah kepada mereka yang menjual dan belilah untuk dirimu sendiri. Ayat ke-10, namun sementara mereka pergi untuk membeli, datanglah mempelai pria itu, dan mereka yang siap masuk bersamanya ke dalam pesta pernikahan, dan ditutuplah pintu itu. Ayat ke-11, dan sesudah itu datanglah pula gadis-gadis selebihnya seraya berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah bagi kami. Ayat 12, namun seraya menanggapi dia berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal kamu. Ayat 13, oleh karena itu berjaga-jagalah, karena kamu tidak mengetahui hari bahkan waktu ketika Anak Manusia datang. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita, untuk setiap kita, waktu yang tertunda di firman Tuhan ini mengatakan untuk agar kita menggunakan waktu dan kesempatan itu sebaik-baiknya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Waktu saya di kapal, tiba-tiba saya bangun, mata saya sudah tak bisa lihat. Nah, sekarang ini sudah agak bisa lihat. Iya.
sudah rasa enak. Enak. Iya, Kelihatannya gimana? kelihatannya sudah agak terang. Keras. Terang, iya. Tadi Bapak rasa takut. Iya, tadi rasa takut saya tadi. Takutnya sebab apa? Nggak tahu. Tiba-tiba aja pas keluar dari tadi itu saya rasa takut, kayak takut gimana? Ini sekarang sudah rasa panas. Mulai kapan Bapak kena yang seperti ini, Pak? Sudah dari bulan Oktober Di daerah mana, Pak? di kapal, Di kapal di daerah mana itu, Pak? di daerah Tanjung Santan. Tanjung Santan ya. Iya, daerah Bontang. Oh, Bontang. Iya. Sekarang Bapak rasa enak. Iya, sekarang saya sudah rasa enak sih. Ya, puji Tuhan ya Pak Puji ya. Tuhan, iya. Ya. Puji Tuhan. Iya. Pak, kesaksiannya seperti apa, Pak? Ya, ini mata saya ini sudah lama saya alami ini. Perih. Kadang dia berair kan. Makanya saya minta doa. Bapak namanya siapa, Pak? Ran, Pak Frans ya. Pak Frans ini dari mana, Pak? Sulawesi. Dari Sulawesi ya. Sebelumnya Bapak kerja di mana, Pak? Sebelumnya kerja macam-macam. Untuk saat ini, Pak, di mana? Ya, saya sama kawan tadi kerja di lokasi. Di lokasi ya. Jadi matanya ini sakitnya di mana? Ya, dua-dua. Kelopak. Kadang dia Di balik papan kah atau di lokasi? di balik papan. Di balik papan ya. Kadang juga dia kambuh kalau saya lagi kerja. Oke. Jadi didoakan. Minta didoakan, Pak ya. Saya percaya. Percaya ya, Pak ya. Ya, didoakan itu bisa. Oke. Kalau kabur sih tidak terlalu, cuma kadang kalau dia tulisan itu masih sisa cuma bayang-bayang sih. Cuman yang saya ini rasakan biasa kalau dia kambuh lagi kan dia perih, jadi perih itu terus berair. Ya ada ini lah, ada perubahan. Saya rasakan kayak Yesus Indonesia. Iya, Yesus Indonesia. Enak sudah. Ya, enak. Ya, Tuhan berkati ya. Ya, ya. Ya, shalom. Shalom. Sakitnya sama-sama sakit mata. Sebelum didoakan sama sesudah didoakan yang Bapak rasakan apa ini, Pak? Ya, saya sudah ternyata sudah Sebelumnya, Pak? sebelumnya gelap, Gelap ya. kabur, Bapak siapa namanya, Pak? Adrian, Pak Adrian ya. Kalau Bapak namanya siapa, Pak? namanya Pranis. Pranis. Ya, Kalau Pak Pranis sendiri gimana, Pak, sebelumnya? ya puji Tuhan ada perubahan lah. Ada perubahan ya? Yesus Indonesia. Terima kasih banyak ya, terima kasih banyak. Iya. Tuhan memberkati ya. Terima kasih. Kita bersyukur pada hari ini kita sudah melayani Tuhan. Kita percaya Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus luar biasa. Kita di ayat 5, waktu yang tertunda, pembelai pria datang. Itu adalah waktu di mana Tuhan memberi kita kesempatan untuk menjadi wanita yang bijaksana, untuk mempergunakan waktu-waktu kita sebaik-baiknya, untuk menjadi berkat, untuk melayani Tuhan, untuk lebih banyak bersekutu dengan Tuhan, untuk menjadi berkat dimanapun kita berada. Jangan kita menjadi wanita yang bodoh, yang tidak mempersiapkan diri kita untuk kedatangan Tuhan. Janganlah kita menjadi wanita yang bodoh, yang tidak mempergunakan kesempatan sebaik-baiknya. Kita terus melakukan perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, melakukan kejahatan, melakukan dosa, melakukan perzinahan, dan juga kita tidak
banyak menggunakan waktu kita untuk diam, duduk di bawah kaki Tuhan, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Mari saudara, pergunakanlah waktu-waktu yang ada sebaik-baiknya, karena hari-hari ini hari-hari semakin jahat, dan kita tidak tahu pada hari mana waktu Tuhan datang menjemput kita. Jadi pergunakanlah, persiapkanlah diri kita sebaik-baiknya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.